Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Salsabila dengan NIM 0492427073. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mengenai analisis inovasi automate online processing di Universitas Terbuka berdasarkan teori difusi inovasi Evert Rogers. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas automate online processing sebagai inovasi dalam sistem asesmen daring. Analisisnya berdasarkan karakteristik inovasi Rogers, serta strategi difusi inovasinya di Universitas Terbuka. Nah, sebelum masuk ke semuanya, kita mulai dengan latar belakangnya. Latar belakangnya, di era digital saat ini, proses pembelajaran dan ujian tidak lagi harus dilakukan secara tatap muka. Universitas Terbuka sebagai perguruan tinggi jarak jauh melayani mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga membutuhkan sistem ujian yang dapat dilakukan secara online. Namun, ujian online ini memiliki tantangan, yaitu bagaimana memastikan mahasiswa itu mengerjakan ujian online-nya secara jujur. Untuk mengatasi masalah tersebut, Universitas Terbuka berencana menggunakan Automate Online Processing Proctoring atau AOP. AOP adalah sistem pengawas ujian online yang menggunakan kamera dan kecerdasan buatan untuk memantau peserta ujian secara otomatis. Walaupun memiliki banyak manfaat, sistem ini juga menimbulkan kekhawatiran seperti masalah privasi data, kesalahan deteksi, dan rasa tidak nyaman saat diawasi. Oleh karena itu, diperlukan strategis agar inovasi ini dapat diterima oleh mahasiswa dan dosen. 2. Mengapa AOP itu disebut inovasi? Nah, menurut Rogers, inovasi adalah sesuatu yang dianggap baru oleh pengguna. AOP termasuk inovasi karena menawarkan secara baru dalam mengawasi ujian. Jika sebelumnya pengawas dilakukan oleh manusia secara langsung, sekarang pengawasan dapat dilakukan oleh sistem berbasis AI yang mampu memverifikasi identitas dan mendeteksi pelanggaran selama ujian berlangsung. 3. 5 karakteristik inovasi menurut Rogers. Yang pertama, relative advantage, yaitu keuntungan relatif. Artinya, apa kelebihan AOP dibandingkan dengan cara yang lama? Kelebihannya itu adalah pengawasan lebih efektif, bisa dilakukan di mana saja, mengurangi kecurangan, dan tidak perlu banyak pengawas manusia. Yang kedua, compatibility, yaitu kesesuaian. Apakah inovasi ini cocok dengan kondisi pengguna? Karena mahasiswa UT sudah terbiasa belajar dan mengerjakan secara online, maka AOP sesuai dengan sistem pembelajaran yang sudah ada. Yang ketiga, complexity, yaitu kerumitan. Apakah inovasi ini sudah digunakan? Masih ada beberapa tantangan seperti mahasiswa harus memiliki perangkat yang memadai, internet yang stabil, dan memahami cara penggunaan sistem. Lalu, triability, yaitu dapat dicoba. Apakah inovasi ini bisa diuji coba terlebih dahulu? Bisa. Universitas dapat mengadakan simulasi ujian atau pilot project sebelum digunakan secara penuh. Terus, observability, yaitu mudah diamati. Apakah hasil inovasi dapat dilihat? Iya. Misalnya, berkurangnya kecurangan, meningkatkan kepercayaan terhadap hasil ujian, dan meningkatkan integritas akademik. 4. Yaitu strategi difusi inovasi. Nah, ini paling gampang kalau diingat, seperti proses orang itu menerima sesuatu yang baru. Pertama, knowledge, yaitu pengetahuan. Pertama, mahasiswa dan dosen harus tahu dulu apa itu AOP. Contohnya itu seperti webinar, tutorial video, pemanduan pengguna, atau FAQ. Kedua, persuasion atau meyakinkan. Jadi setelah tahu, mereka itu harus diyakinkan bahwa sistem ini sangat bermanfaat. Contohnya itu seperti menjelaskan manfaat AOP, menjelaskan keamanan data, menampilkan hasil uji coba, dan testimoni pengguna. Lanjut ke decision atau memutuskan. Setelah yakin, pengguna mulai memutuskan apakah menerima atau menolak inovasi. Contohnya yaitu seperti simulasi ujian, pilot project, kesempatan mencoba sistem. Lalu ke implementation, yaitu menerapkan. Jika sudah menerima, sistem mulai digunakan. Contohnya seperti pelatihan penggunaan, integrasi dengan LMS, SOP pengguna, bantuan teknis. Lanjut ke confirmation, yaitu memastikan. Nah, setelah digunakan, universitas mengevaluasi apakah sistem berhasil dan perlu dilanjutkan. Contohnya seperti survei kepuasan, evaluasi sistem, dan perbaikan berdasarkan masukan pengguna. Baiklah teman-teman, itu saja pembahasan mengenai Automate Online Proctoring sebagai inovasi dalam
sistem asesmen daring di universitas terbuka. Semoga presentasi ini dapat menambah pemahaman mengenai penerapan teknologi dalam dunia pendidikan serta pentingnya strategi difusi inovasi agar suatu teknologi dapat diterima oleh penggunanya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan ibu dosen. Saya Natasha Salsabila mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.